Nasai, dan itu dari riwayatnya Imam Nasai. Min wajhin akhara, dari sisi yang lain. An Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat siapa Nabi, sholat siapa Nabi, bito'ifatin, dengan sekelompok, dengan satu kelompok, satu golongan, min ashabihi, dari sahabat Jabir. Rakaataini, dengan 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat dalam peperangan. Summa sallama, kemudian salam siapa Nabi. Summa sholat, kemudian sholat siapa Nabi, bi akharina, dengan kelompok yang lain lagi. Rakaataini, dengan 2 rakaat. Rakaataini, dengan 2 rakaat. Summa sallama, kemudian salam siapa Nabi. Jadi kalau ini riwayatnya Nabi sholat satu kelompok dengan satu kelompok 2 rakaat, kemudian setelah itu sholat lagi dengan kelompok yang lain 2 rakaat. Wa mithlu, dan itu sepertinya hadis li Abi Dawud, itu bagi Abi Dawud karena Abi Bakr. Jadi dari apa namanya, dari Abu Bakar. Jadi ini adalah cara yang keempat tentang sholat khauf, tentang sholat dalam peperangan. Hadhil kaifiyatur rabi'atu di sholatil khauf. Di sholat ini model yang keempat, sholat 2 rakaat dibagi 2 kelompok. Nabi sholat dengan satu kelompok, yang satu jagain. Setelah selesai kemudian Nabi sholat lagi dengan kelompok yang kedua. Nah itu. Wa tamtazu bi annahu alaihi salam sholat li nafsihi sholatan taman muwazza'atan ala taifataini wal adu fi ghairi jihad qiblat. Jadi Nabi membagi 2, karena sholat dengan satu kelompok selesai, kemudian sholat lagi dengan kelompok yang lain, dan posisi musuh ketika itu tidak di arah kiblat. Wada'a Takhawi nasah hadhil kaifiyah bina'an ala qaidati madhhabihi min annal muftarada la yasihhu yusalla khalfal mutanaffi wa qala akhar la dalila nas. Jadi ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan cara ini dimansuh, ya, ada yang berpendapat ya tidak, ya, seperti itu. Fikih hadisnya adalah pertama takzimu amril jamaah, yaitu mengagungkan masalah jamaah, betapa pentingnya jamaah. Memang kalau di kitab-kitab yang lain kan pernah digambarkan, atau di Ihya sendiri pernah digambarkan tentang keutamaan berjamaah. Jamaah itu ada yang berpendapat fardu ain, ya, ini Imam Ahmad. Ada yang berpendapat fardu kifayah, ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Ada juga yang berpendapat, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah karena Nabi itu pernah dahulu beliau itu sahabat untuk membawa kayu bakar, untuk kayu bakar untuk membakar rumahnya orang yang tidak mau berjamaah di masjid. Kalau sekarang yang kena delik perdana, tidak pidana, ya, bakar rumah orang. Itu menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Di samping pernah
ada orang yang buta namanya Ibnu Ummi Maktum sowan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini tidak bisa melihat, rumahku jauh dari masjid, tidak ada yang nuntun, ya, tidak ada yang menuntun ke masjid, sementara jalannya berlubang-lubang, bukan lubang berjalan-jalan, jalannya berlubang-lubang, dan banyak sekali hewan yang membahayakan, ada ular, ada kalajengking, macam-macam. Dan tapi ada yang nuntut, apakah aku boleh tidak berjamaah? Loh, ini yang bertanya orang yang buta, coba. Yang bertanya orang yang tidak bisa melihat. Nabi pertama itu membolehkan, ya udah tidak apa-apa kalau begitu, kasihan, tidak ada yang nuntun, rumahnya jauh, jalannya berlubang-lubang. Ya ketika itu Pak, coba kita bayangkan 1500 tahun yang lalu. Lawang Depok katakan 40 tahun yang lalu saja kira-kira kan aspal belum ada. Ya, listrik belum ada. Lah ini 1500 tahun yang lalu bagaimana kondisinya? Ya, masih serba tradisional, lampu listrik tidak ada. Kemudian Nabi bilang, ya tidak apa-apa. Ketika Ibnu Ummi Maktum mau beranjak dipanggil, ya Ibnu Ummi Maktum di sini. Ya, balap baik ya Rasul. Ada apa Rasul? Enggak, tapi kamu dengar nggak dengan azan? Katanya, ya dengar ya Rasul. Loh kalau dengar ya ke masjid. Kalau dengar ke masjid, coba. Ini orang buta, tidak ada yang nuntun, rumahnya agak jauh, jalannya jelek, membahayakan. Ini minta izin untuk tidak jamaah di masjid saja, akhirnya tidak diberikan. Lah apalagi kita yang melek begini ini, yang melek, ya, kemudian jalannya aspal, listriknya 24 jam, naik motor bisa, apalagi masjidnya ada kipas anginnya. Coba bayangkan ketika zaman Rasulullah kipas angin tidak ada, masjid itu ala kadarnya. Kalau jam 12 siang bagaimana? Panasnya Arab itu kan, kalau panas itu panasnya luar biasa, kalau dinginnya luar biasa di Arab. Saya itu pernah haji pas dingin tahun 97, itu sampai kaki itu bentol-bentol, merah-merah, saking dinginnya, bibir pecah-pecah. Tapi juga pernah merasakan yang panas kayak kemarin 2015, 2016 itu panas luar biasa. Jadi yang Arab itu kalau lagi panas, apalagi yang kemarin, yang tahun ini, yang 2023 kemarin itu, yang sampai hampir 50. Nah itu telur ditaruh saja bisa matang. Nah artinya apa? Orang yang buta saja itu tidak diberi dispensasi untuk tidak berjamaah. Lah kok kita ini yang waras begini ini tidak mau berjamaah. Lagi Nabi dawuh, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Tetangga masjid itu kalau menurut kitab-kitab itu 40 rumah ke selatan, ke timur, 40 rumah ke utara, 40 rumah ke selatan. Terbalik gak ini? Ini saya bingung ini, timur, utara ya, kalau yang utara, selatan, barat.
Jadi 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana. Ini padahal dulu itu kan rumah masih jarang-jarang. Saya kemarin ke IKN saja itu jarak satu rumah dengan rumah yang lain itu saja ada sekitar 100 meter atau 200 meter gitu. Masjidnya jauh kan. Ya, maka itu tidak sempurna orang yang menjadi tetangga masjid kecuali salatnya di masjid. Di dalam kitab Ihya maupun kitab An-Nasaikhud Diniyah itu ada digambarkan ada orang itu yang berat sudah sakit tua lagi. Lo itu minta dipapah, minta di apa namanya dipapah itu apa? Digendong lah, digendong untuk jamaah, ditaruh di baris supaya bisa berjamaah. Ya, saking pentingnya berjamaah. Nah, kok kita sekarang ini marah banyak yang mengabaikan jamaah. Nah, banyak yang mengabaikan jamaah. Kalau dulu ada Mbah Yai Maksum, Mbah Yai Maksum Lasem itu abahnya Kiai Ali Maksum yang dulu pernah jadi Rais Am BPNU. Beliau itu kalau Jumatan walaupun sudah sakit berat itu tetap Jumatan, minta diantar pakai mobil, mobilnya ditaruh depan masjid, beliau jamaah, beliau posisinya di masjid di mobil, tapi tetap Jumatan. Luar biasa. Nah, jadi ini menunjukkan betapa pentingnya jamaah. Sampai dalam peperangan saja itu tetap disunahkan untuk berjamaah. Gak ada boleh gampang-gampangin berjamaah. Yang kedua, bayan kaifiyatin rabi'atin li salatil khauf wal atu fi ghairi jihatil qiblah. Salatul imami marratain bi kulli ta'ifatin marratan. Yaitu yang kedua adalah penjelasan tentang tata cara sholat khauf yang model keempat. Ya, tadi kan ada yang model pertama, model kedua, model ketiga. Ini model keempat. Sedangkan musuh posisinya tidak di arah kiblat, berarti bisa jadi di arah utara, arah selatan, atau arah timur. Kalau di sini, tapi kalau di Arab kan beda lagi. Jadi sholatnya Nabi itu 2 rakaat dengan satu barisan, satu kelompok barisan. Nabi sholat 2 rakaat, setelah itu salam, Nabi sholat lagi berjamaah lagi dengan satu kelompok lagi yang lain. Jadi ada 2 kelompok, ya, ada 2 kelompok. Yang ketiga, yaitu masyru'iyatu qasri salati fil khauf, yaitu disyariatkannya mengqasar sholat dalam sholat peperangan, sholat dalam keadaan perang. Jadi qasar itu sebabnya 2. Yang pertama adalah safar, yang kedua adalah karena khauf, karena sholat khauf, sholat perang. Ya. Kalau dalam kondisi kayak sekarang di Indonesia ini ya hanya satu, yaitu hanya bepergian saja yang mencapai lebih dari 80 km, orang itu baru boleh mengqasar sholat. Yang keempat adalah, jadi Nabi itu sholat yang pertama itu sholat fardu, yang 2 rakaat pertama dengan satu kelompok. Lah, sholat lagi yang kedua itu sholat sunnah. Nabi sholat sunnah 2 rakaat, terus kemudian para sahabat itu bermakmum. Makanya kesimpulan yang keempat adalah jawazu ibtida'il muftaridi bil mutanaffili,
bolehnya bermakmum orang yang sholat fardu kepada orang yang sholat sunnah. Jadi boleh ya, umpamanya ada orang sholat sunnah ba'diyah maghrib umpamanya, tiba-tiba ada orang datang kemudian bermakmum kepada orang itu, tidak apa-apa, jangan tanda tangan begini. Karena yang banyak itu tanda tangan begini. Nah, ya, kapan hari itu sholat di masjid di GDC itu juga begitu. Jadi sudah terlambat saya sholat nyari jamaah, ada orang yang ngerti sholat sunnah apa enggak, dan dia dadar-dadar. Oh Allah, ya. Jadi boleh orang sholat fardu bermakmum kepada orang sholat sunnah. Jadi yang pokoknya madzhabnya sama, modelnya susunannya sama, boleh. Yang tidak boleh itu kalau berbeda. Contohnya orang sholat zuhur bermakmum kepada orang sholat jenazah, nah itu ya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau orang sholat isya bermakmum kepada orang yang sholat taraweh umpamanya, boleh saja. Jadi contohnya umpamanya ada seorang yang habis bepergian belum sholat isya, sementara di masjid sudah taraweh, maka bermakmum kepada orang yang sholat taraweh boleh saja, ya boleh saja. Nah, terus An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah al-Yamani, ini orang yang ahli ilmu ilmu firasat. Anak Nabi, yang sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat siapa Nabi? Sholat al-khawfi, dengan sholat khawf, biha ulai, dengan mereka satu kelompok, rakaatan satu rakaat, wa biha ulai, dan dengan kelompok yang lain rakaatan satu rakaat. Walam yubdu, dan tidak menunaikan siapa mereka pada rakaat yang lain. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa sahhahahu, dan menganggap sahih kepada hadis siapa Ibnu Hibban, wa mithluhu, dan adapun sesamanya hadis itu inda Ibnu Khuzaimah, dari sisi riwayatnya Ibnu Khuzaimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ada hadis lagi an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Jadi yang tadi diceritakan Nabi itu dengan satu kelompok sholat hanya satu rakaat, kemudian sholat lagi dengan kelompok yang lain satu rakaat. Ada riwayat yang seperti itu. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata siapa Ibnu Umar, qala dawu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul khawfi rak'atun ala wajhi ayyi wajhin kana. Salatul khawfi, adapun salat khauf, salat dalam keadaan perang, itu rak'atun satu rakaat, ala ayyi wajhin, atas mana-mana arah, karena ada wajhin atau ayu. Rawa meriwayatkan pada hadis yang Al-Bazzar, Imam Bazzar, bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Nah, ini adalah hadhil kaifiyah al-khamisah min kaifiyati sholatul khawf. Ini dimasukkan dalam kategori
model atau tata cara sholat khauf yang kelima. Nah, yang model yang kelima. Jadi ada 5 model pilihan. Waya muskalatun li'annaha taqtadi al-intisara ala rakatin wahidatin dunal qada'i. Ini bermasalah. Bermasalahnya karena apa? Karena sholat 1 rakaat. Nah, karena ini sholatnya hanya 1 rakaat. Dunal qada'i bukan qada. Dan meneruskan. Qala Syafi'i hadzal hadits la yathbut. Katanya Imam Syafi'i, ini dalilnya itu tidak kuat. Hadis ini tidak tetap. Wa kafa bi hadzal qawli min hadzal imam halan lil ashkal. Wa akhadha akharuna bi dhahiri fa ja'al salatal khauf rak'atan wahidah. Jadi menurut Imam Syafi'i ini hadisnya karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Jadi tidak berlaku. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa melihat dari zahirnya hadis, ya, melihat hadis, maka ya mereka menjadikan sholat khauf itu hanya 1 rakaat, yaitu imami wal ma'mum. Wa mimman qala bidzalika as-Tsauri, Imam as-Tsauri wa jama'atun, dan jamaah. Jadi ada Imam as-Tsauri ini juga orang yang kuat. Wa qtasara mustannifu hadzal hadis ala 5 kaifiyatin wa zada Abu Dawud salasan. Jadi musannaf menyukupkan hanya sampai 5 cara saja, padahal masih ada lagi katanya. Fal kaifiyatu indahu sawanin. Menurut Imam Abu Dawud, tata cara sholat perang itu ada 8, ya, tidak hanya 5, ada 8. Wazada batulina sab'a asrota kaifiyatan, bahkan ada yang mengatakan sampai 17 model, ya, 17 cara untuk sholat khauf itu. Wal hasilu anna Nabi sallallahu salatul khauf marratin muta'addidatan. Kesimpulannya bahwa Nabi itu artinya sholat dalam peperangan itu dalam banyak kali, berkali-kali, maksudnya berkali-kali. Makanya modelnya macam-macam, ya, modelnya macam-macam. Tapi tidak ada yang model ngantungan itu, tidak ada kayak ngaji kan untuk sekolah kan, untuk pendidikan kan. Santri sekarang santri ngantungan. Walihada ikhtalafa naqlu sahabati radhiyallahu anhum fi naqli kaifiyatiha ala wujuhin muta'addidatin. Ulama berbeda pendapat tentang periwayatan nanti itu dengan beberapa cara yang banyak. Tapi wa aqwa hadil kaifiyati al kaifiyatul ula. Tapi cara yang paling kuat adalah cara yang pertama. Wa ya allati ja'at bi riwayatin Ibnu Umar wa dzalika li amrayni al-awwalu anna isnadaha qawiyyun wa tsaniyatu annaha muwafiqatun lil usul fi anna al-ma'muma la tatimmu sholatu illa ba'da imami sholat. Jadi karena makmum itu tidak boleh menyempurnakan sholatnya kecuali setelah imam itu menyempurnakan sholat. Sekarang kesimpulan hadisnya untuk hadis yang tadi itu.
yaitu bahwa kaifiyatun khamisatun li salatil khawfi wal adu fi ghairi jihatil qiblat waqtasara kullu ta'ifatin wal imami bi rak'atain. Jadi tata cara yang kelima yaitu dalam salat khauf, di mana posisi musuh itu tidak di arah kiblat. Makanya kemudian setiap kelompok itu meringkas, ya, meringkas salat dengan 2 rakaat. Yang kedua, sholatul khawfi rak'atun wahidatun fi haqqil imami wal mu'min wal ma'mum ala ayyi jihatin kana mustaqbilal qiblati aw ghairu mustaqbilin laha. Jadi ada juga bahwa yang kedua ada riwayat yang menerangkan bahwa sholat khauf itu 1 rakaat saja. Ya, jatuh ketika peperangan 1 rakaat saja sudah alhamdulillah. Yang banyak kan orang jangankan perang, bantuin tetangga hajatan saja kadang-kadang tidak sholat. Nah, ini wadzalika inda man akhadha bi dhahiril hadis. Ini bagi orang yang memahami hadis itu dari zahirnya. Memang yang namanya pendapat itu banyak. Makanya ada mazhabnya Imam Dawud Al-Zahiri, ada mazhabnya Imam As-Sawri, ada mazhabnya Imam An-Nakhai, ada mazhabnya Imam Sufyan As-Sawri, dan banyak sekali. Tapi yang terkenal yang sampai kepada kita itu ya 4 itu, yaitu Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, Malik bin Anas Imam Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal Imam Hanbali. Itu yang makanya menurut para ulama tidak boleh mengikuti imam, ya, tidak boleh mengikuti imam selain imam tadi, ya, tidak boleh mengikuti imam, apalagi memilih imam malah tidak boleh. wa anhu marfu'an, wa anhu, dan dari Ibnu Umar marfu'an dengan berupa hadis marfu', laisa fi sholatil khawfi sahbun, tidak ada itu fi sholatil khawfi, di dalam sholat khauf apa sahbun, lupa. Akhraja meriwayatkan kepada hadis siapa? Daraqutni, Imam Daraqutni bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, ya. Jadi sholat khauf itu sebetulnya ya sama dengan sholat-sholat yang lain, artinya ada juga potensi untuk lupa, ya, yang kemudian diganti dengan sujud sahwi, kan gitu. Tapi untuk sholat khauf ini tidak diberlakukan, meskipun ini hadisnya adalah hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif. Jadi bahwa dalam sholat khauf itu tidak ada yang lupa, tidak. Dan sekarang istaratul ulama fi sholatil khaufi syurutan. Para ulama itu mensyaratkan dalam sholat khauf itu beberapa syarat. Yang pertama adalah as-safar, yaitu bepergian. Liqaulihi ta'ala
wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah itu. Jadi syaratnya harus safar. Wali antar Rasulullah lam yusalliha fil hadar, karena Rasulullah itu tidak pernah sholat qashar itu di rumah. Ya, sholat qashar. Makanya syaratnya sholat qashar apa? Ilatnya sholat qashar itu adalah safar, harus bepergian. Jadi tidak boleh sholat sholatnya qashar kok tidak bepergian. Tapi waqalat al-Hanafiyyah wa Syafi'iyyah la yustaratu safaru liqouli ta'ala wa idza kunta fihim bina'an ala annahu ma'tufun ala qawli wa idza daratul ardi fa huwa ghairu dakhilin fi taqyidi bidarbi al-awwal. Tapi ada juga yang berpendapat, dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, artinya orang yang secara umum ikut mazhab Hanafi dan secara umum ikut mazhab Syafi'i. Itu yang membolehkan orang mengqashar sholat itu tidak harus safar, tidak harus bepergian. Ya. Jadi pendapat kalau di fikih itu banyak pendapat. Nah, contohnya umpamanya ada orang habis sholat assalamualaikum kemudian tiba-tiba lihat bajunya kena najis. Ini ada pendapat yang berpendapat ya harus diulangi, ganti pakaian diulangi. Tapi ada juga yang berpendapat tidak perlu diulangi. Tidak perlu diulangi. Nah, jadi itu fikih itu ya, fikih seperti itu. Makanya kalau hanya masalah fikih saja jangan sampai kemudian menyebabkan mengkafirkan orang, memunafikkan orang dan sebagainya. Itu masalah fikih. Yang kedua, syaratnya dalam sholat khauf itu antakuna sholatu akhiral waqti bi annaha badalah an sholatil amini la tujzu illa indal ya'si anil mubdal minhu wa qalat asy-syafi'iyyah wal hanafiyyah tujzi'u sholatu awwal waqti li umumi adillatil Allah. Umumnya yang berpendapat bahwa sholat khauf itu dilaksanakannya pada akhir waktu. Kalau sekarang sholat zuhur umpamanya itu kan asal itu jam 3 kurang, ya jam 3 kurang sekarang gitu. 3 lebih. Oh 3 lebih. Berarti katakan orang ini sholat khauf itu ya sekitar jam 2.45 di akhir-akhir waktu. Itu sholat khauf di akhir waktu. Itu syaratnya kata gitu. Tapi ada juga yang berpendapat tadi waqalat asy-syafi'iyyah wal hanafiyyah tujzi'u sholatu awwal waqti. Jadi boleh di awal waktu. Ini coba. Yang pertama mensyaratkan harus di akhir waktu, satunya tidak apa-apa di awal waktu. Itu fikih. Yang ketiga khamlus silahi halatas salati wa aujabahu syafi'iyat syafi'iyyu lil amri bihi fil ayat. Yang ketiga syaratnya harus membawa senjata. Jadi ketika perang itu bawa senjata. Karena ini ya kondisinya perang. Tidak boleh senjata ditaruh. Kondisi kalau sekarang ya kira-kira paling mudah bawa pistol atau bawa apa itu bazooka atau apa itu kalungkan
Untuk apa namanya, memang itu kondisi dalam kondisi perang, ya. Yang ketiga, ayyakunal qitalu muharraman sawa'un kana wajiban ainiyan au kifayatan. Jadi pada dasarnya perang itu ya enggak boleh, tapi kemudian perang itu bisa jadi menjadi wajib ain, kemudian menjadi fardu kifayah. Makanya dulu ketika sekutu masuk di Surabaya, waktu itu Presiden Soekarno atas usul dari Jenderal Sudirman untuk sowan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, minta fatwa bagaimana hukumnya apa namanya, menjaga NKRI, menjaga kesatuan. Mengapa kok butuh fatwa ulama ketika itu? Karena ya, karena Indonesia baru merdeka, belum punya tentara yang kuat, belum punya polisi yang kuat, belum punya persenjataan yang kuat. Maka dibutuhkan fatwanya ulama. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Wahab Hasbullah untuk manggil kiai-kiai yang ada di daerah-daerah untuk berkumpul di Surabaya untuk musyawarah dan istikharah. Coba, orang dulu itu memutuskannya itu di samping istikharah, musyawarah juga istikharah. Nah, makanya kemudian diputuskan diantaranya salah satu adalah bahwa dalam radius 90 km orang itu wajib hukumnya untuk membela tanah air. Jadi umpamanya kayak ada musuh masuk lewat Bandara Soekarno Putra, Soekarno Putra itu berarti orang Depok tidak terkena, karena di sini jaraknya kan lebih dari 100 ya ke bandara itu. Nggak nyampe ya? Kalau nggak nyampe berarti orang Depok wajib hukumnya. Nah, selebihnya itu adalah fardu kifayah. Lebih dari masafatul qasri adalah fardu kifayah. Jadi orang dulu berfatwa juga seperti itu. Yang kelima adalah ayyakuna musalli khasyian limakril adwi wa matluban la taliban bi anna idza kana taliban amkana ayati bi sholati salat. Jadi ya sholatnya dalam keadaan takut, karena takut musuhnya tiba-tiba nyerang. Ketika sholat tiba-tiba musuhnya nyerang, ini yang dikhawatirkan ya. Dalam keadaan perang, dan perangnya masih seperti itu. Beda dengan perang model sekarang. Kalau sekarang ya modelnya pakai drone ya, pakai rudal dan seterusnya. Ya, itu adalah tata cara tentang sholat khauf, ya, sholat khauf, sholat dalam peperangan, yang kemudian ada beberapa tata caranya yang menjadikan kemudian ulama berbeda